apa mekanisme dan juga apa hukum yang tersedia gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara soal anak, secara luas kan kita memang punya Undang-Undang Perlindungan Anak Ya. gitu ya, dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibuat untuk mengakomodir sebisa mungkin, sebaik mungkin kepentingan terbaik anak. Itu memang ketika dalam praktiknya ada beberapa persinggungan lah antara undang-undang ini, antara aturan hukum ini dengan aturan hukum yang terkait dengan narkotika, Iya. yakni Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu yang mana di undang-undang ini sebenarnya mereka tidak membedakan antara anak ataupun dewasa gitu. Jadi sama aja dalam konteks subjeknya. Meskipun memang kita kenal di dalam Undang-Undang Narkotika kita sebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Yang mana ada kategori orang yang kemudian mereka dianggap dipaksa atau dijebak untuk mengkonsumsi narkotika misalnya. Itu yang dikategorikan dalam undang-undang ini sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Itu yang mana mungkin kalau misalnya tadi Bro Steve bilang bahwa kebanyakan kasus anak gitu ya, hampir pasti bisa dipastikan bahwa ada tekanan sosial, ada paksaan dan lain sebagainya gitu. Mungkin mereka sebenarnya juga bisa masuk dalam korban penyalahgunaan narkotika ini gitu. Meskipun dalam banyak case-nya, dalam banyak kasusnya perbedaannya pun akhirnya tidak jauh berbeda gitu ya. Mereka makanya tadi datanya ada 170 misalnya yang dikriminalisasi sampai ke tahap penuntutan, sampai ke tahap persidangan dan akhirnya mendapatkan vonis dan di penjara, dan banyak juga misalnya yang dialihkan ke lembaga rehabilitasi gitu ya. Dan akhirnya mereka mengalami rehabilitasi, menjalani rehabilitasi, tapi kadang-kadang rehabilitasinya juga rehabilitasi paksa itu karena di dalam undang-undang narkotika itu rehabilitasi itu bukan dianggap sebagai hak. Beda dong, kayak misalnya kalau orang sakit nih ya,